Pandiangan. Oke, bisa didengar? Kita sama-sama bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terpujilah namamu Bapa, karena Engkau adalah Allah yang sungguh amat baik dalam kehidupan kami. Terpujilah karena Engkau yang menciptakan kami manusia dan segala yang di bumi ini. Bapa, banyak pelanggaran dosa yang kami lakukan, lewat perkataan dan perbuatan kami, biarlah Tuhan mengampuni kesalahan kami, supaya kami layak menghadap kehadirat-Mu ya Bapa. Bapa, pada kesempatan malam hari ini kami datang ke hadirat-Mu lewat perbaktian online 100 hari berdoa. Biarlah Tuhan memberkati acara pada malam hari ini, berkati partisipan yang mengambil bagian lewat kesaksian dan firman Tuhan yang akan disampaikan pada malam hari ini. Biarlah yang disampaikan dapat menjadi berkat bagi kami yang mendengar, dan biarlah kami selalu dapat menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang setia. Setia membagikan firman Tuhan bagi orang-orang di sekeliling kami. Bapa, kiranya Tuhan juga selalu melindungi kami dari wabah saat ini yang sedang terjadi. Biarlah kami selalu dalam perlindungan Tuhan, dan biarlah kami selalu berpengharapan hanya kepadamu ya Bapa. Bapa, Tuhan selalu memberkati acara pada malam hari ini, supaya dapat berjalan dengan baik. Kami mau menyerahkan hidup kami sepenuhnya hanya ke dalam tangan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa buat berkat yang Tuhan berikan kepada masing-masing kami, dan biarlah Tuhan sempurnakan doa kami ini ya Bapa, karena kami berdoa hanya di dalam anak-Mu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi kami. Amin. Baik, terima kasih buat Sondang Pandiangan yang sudah berdoa untuk kita malam ini. Malam ini adalah malam yang kedua 12. Buat Kak Albert memberikan kesaksian. Ya, puji Tuhan, dia selalu tetap tersenyum ya. Silakan Kak Albert. Oke, terima kasih kembali atas waktu yang diberikan kepada saya untuk kembali bertemu dengan rekan-rekan seiman pada malam hari ini. Tapi di sini saat ini kita adalah sore hari jam 3 sore. Saya akan membagikan sedikit mengenai kisah hidup saya sewaktu saya dinyatakan menderita kanker, dan kanker ini dia berada di darah saya, jadi enggak di suatu tempat tapi di darah, di peredaran darah. Waktu itu tahun 2018, ketika musim panas, bulan Juni-Juli, saya merasakan suatu rasa sakit di perut bagian kanan bawah, tapi saya anggap itu adalah suatu hal yang biasa, mungkin karena peristaltik di dalam pencernaan tidak begitu lancar, sehingga saya tidak pergi ke dokter. Itu salah satu arogansi saya, karena saya tidak pernah sakit, dan 9 tahun saya tidak kontrol lagi ke dokter. Di sini diwajibkan setiap tahun harus kontrol ke dokter. Karena saya merasa sehat dan merasa sombong, saya tidak pergi ke dokter. Itu kesalahan saya. Terus setelah saya tahan-tahan, saya berdoa. Waktu itu saya pergi dengan student nurse satu. Karena kita visitnya ke pasien-pasien. Pagi-pagi itu sebelum saya berangkat kerja, saya sudah merasakan sakit itu, tapi saya berdoa, Tuhan, mohon jamahlah saya, karena saya akan pergi melayani orang yang sedang sakit. Setelah itu, saya bisa nyetir berangkat. Begitu di pasien yang pertama,
saya udah merasakan sakitnya tambah menjadi-jadi. Terus kemudian setelah selesai dari pasien itu, saya bertanya pada studi nurse ini, Anda bisa bawa mobil? Kalau bisa, tolong deh, saya udah tidak kuat, ke pasien yang berikutnya. Setelah di pasien yang berikutnya, saya di situ berdoa kembali. Tuhan, jamahlah saya untuk hari ini. Semoga rasa sakit ini akan saya abaikan. Dan saya berjanji saya akan pergi ke dokter. Setelah 3 jam, saya lalui rasa sakit itu seperti di saat wanita yang akan melahirkan. Kontraksi, seperti itu sakitnya luar biasa. Terus setelah 3 jam dia hilang. Dan saya tidak pergi juga ke dokter. Pada minggu berikutnya, saya tidak merasakan sakit lagi. Pada minggu berikutnya, ketika saya di kantor, saya merasakan sakit yang luar biasa kembali. Setelah itu saya tidak bisa berdiri karena saya selalu membanggakan akan kesombongan diri. Jadi saya tidak mengikuti peraturan yang ada. Dan saya merasakan sakit kembali lebih parah, saya tidak bisa berdiri, tidak bisa bangkit, dan mereka menghubungi paramedik datang dan bawa saya ke rumah sakit. Setelah di rumah sakit, melalui pemeriksaan, saya dianjurkan untuk berpuasa. Setelah itu besoknya akan dilakukan gastroskopi, mereka bilang. Oke. Setelah pagi-pagi hari berikutnya, seorang dokter datang kepada saya dan berkata, maaf Bapak Maulana, tolong Anda ceritakan kembali riwayatnya, apakah Anda pernah keluar negeri belakangan ini, dalam 6 bulan ini. Lalu saya berpendapat, apakah saya menderita malaria? Dia bilang, oh tidak. Tapi ada 4 tumor yang berada di usus besar saya, di bagian sekum. Mungkin yang perawat tahu sekum sebelah mana, di usus besar, dekat appendix, usus buntu. Dia berada di situ, dan keempat tumor itu memblokir peristaltik. Jadi setiap ada peristaltik mereka blokir, makanya saya ada rasa sakit. Jadi tumor yang paling besar 4,5, 1 cm, 0,8, dan 0,6. Di saat pemeriksaan, saya bertanya, apakah ini tumor? Dan dokter tersebut menjawab, oh bukan, karena ini berupa cairan. Jadi dia berpikir abses, katanya. Oke, saya sudah merasa lega. Tapi begitu dokter bedah yang mendatangi saya keesokan hari tersebut menjelaskan, oke, saya tidak punya pilihan. Dan saya bertanya, apakah saya akan mendapatkan kolostomi? Itu jalan pembuangan melalui perut, jadi tidak melalui belakang lagi, tapi melalui perut. Dan dia bilang tidak, tapi saya akan mendapatkan laparektomi, operasi besar di perut. Oke. Setelah saya pelajari semua, saya tanda tangan, karena saya sendiri di sini, saya berserah pada Tuhan. Dan apa yang terjadi adalah milik Tuhan. Sebab saya percaya di sini, tubuh saya ini adalah pinjaman apa yang Tuhan anugerahkan buat saya. Dan saya tidak akan bisa berkata, tidak, Tuhan jangan ambil saya. Karena sama saja, apa yang Tuhan miliki, dia pasti akan suatu saat dia minta untuk kembali. Di situ saya berdoa dan berserah kepada Tuhan. Apapun yang akan terjadi, terjadilah, semua itu adalah kehendak-Mu Bapa. Dan saya melalui operasi 4,5 jam, setelah itu masuk recovery room, dan keesokan harinya saya dikembalikan ke nursing station. Setelah itu 12 hari di rumah sakit sampai jahitannya kembali dibuka, dan saya diperbolehkan pulang. Tapi sebelum pulang,
dokter bedah tersebut berkata kepada saya, Anda akan dihubungi seorang onkologi dokter ahli kanker dalam 2 minggu. Dan saya berkata, oke, apakah ini kanker ini berbahaya? Saya tidak bisa jawab, dokter bedah tersebut berkata. Oke. Setelah itu saya ditelepon, bikin appointment, datang untuk berbicara dengan dokter ahli kanker, dan dia mengatakan kita harus segera melakukan tindakan kemoterapi karena selnya ini sangat ganas dan dia berkembang biak lebih cepat di dalam tubuh. Jadi sebelum waktu saya sebagai student nurse, saya selalu takut, wah bagaimana suatu saat jika saya mengalami penyakit kanker seperti yang diderita pasien-pasien. Itu suatu momok yang sangat ditakutkan waktu itu pada saat itu. Tapi setelah saya mengalaminya sendiri, saya berusaha tenang dan tetap berserah apa yang Tuhan rencanakan, biarlah itu menjadi suatu rencana yang baik. Setelah itu saya mendapatkan kemo, seharusnya 8 kali kemoterapi, tapi karena tubuh saya sudah tidak kuat, saya hanya mendapatkan 7 kali. Karena kemo yang saya dapatkan pada saat itu adalah kemo dengan dosis paling tinggi. Setiap kemo itu berlangsung 1 minggu. Dan pada hari kedua, saya selalu mendapatkan kemo preparat, obat-obatannya tersebut semua melalui infus. Saya mendapatkan 7 jenis. Jadi dia paling tinggi dan mereka memprediksi kemo paling mahal di sini 10.000 euro satu paket. Setelah itu mereka melihat tubuh saya yang kuat, sehingga mereka bom. Setiap 2 minggu mereka bom. Dan saya berusaha bertahan. Mungkin ini juga karena anugerah yang Tuhan berikan kepada saya sebagai pelita di bumi. Setelah 4 kali paket kemo berlangsung, tubuh saya sudah tidak kuat. Dan mereka memundurkan appointment kemo setiap 3 minggu. Dan saya berusaha untuk selalu memenuhi nutrisi walaupun tidak bisa makan, tidak bisa minum karena rasa mual dan muncul sariawan di mulut banyak sekali karena pengaruh reaksi kemoterapi. Saya berusaha, kalau Tuhan mau ambil saya, silahkan. Tapi kalau Tuhan mau pakai saya di bumi ini, saya akan berusaha untuk bertahan hidup. Setelah itu, saya melakukan kemoterapi sampai ke-7, di saat antibodi semua sudah hancur. Jadi setelah kemo ke-4, saya mendapatkan 2 suntikan. Jadi setiap hari saya harus suntik di perut untuk menaikkan sel darah merah dan sel darah putih. Sampai akhirnya bulan Desember, setelah kemo ke-3, saya sudah tidak kuat di situ ya. Sebelum Natal itu, ketika saya tidur, saya merasa tercekik. Tidak bisa bernafas, dan saya berkata dalam hati kepada Tuhan, jika ini saatnya, silahkan Engkau mengambil kembali jiwa saya. Setelah itu saya bertahan, saya pergi ke rumah sakit sendiri, saya naik bus, walaupun banyak teman di sini menawarkan jasa, ya Albert kalau butuh bantuan biar kita antar, tapi saya tidak mau merepotkan orang lain karena di sini juga orang punya kesibukan masing-masing. Dan di saat appointment saya itu selalu pagi-pagi. Jadi di saat pagi-pagi pasti orang sibuk dengan keluarga, mempersiapkan diri untuk pergi bekerja. Jadi saya tetap berusaha untuk mandiri. Sampai selesai kemo, dan akhirnya mereka menyatakan saya tidak perlu di kemo kembali. Dan saya bersuka cita di situ. Dokter ahli kanker tersebut
berkata kepada saya, akhirnya saya melihat senyum Anda di wajah Anda. Karena selama ini saya tidak pernah tersenyum. Sewaktu banyak pemeriksaan-pemeriksaan, karena di situ saya merasakan kesakitan, saya merasakan ketakutan, tapi saya harus tetap bertahan. Sebagai umat percaya, saya harus menunjukkan bahwa saya harus kuat dan membawa pelita itu tetap di tangan saya. Setelah selesai kemoterapi, mereka menyatakan bahwa di perut saya itu masih ada tumor 17 cm besarnya. Jadi saya harus mengalami suatu radioterapi di sinar selama 15 kali. Oke. Tiap hari saya harus pergi ke rumah sakit pusat di daerah selatan untuk mendapatkan terapi sinar radioterapi karena cuma ada di situ. Setiap habis kemoterapi, saya merasakan seperti saya menegak obat tidur 2 tablet, tapi saya tidak bisa tidur. Jadi pusing, lemas, tapi saya tetap bertahan. Saya mengikuti apa yang mereka targetkan sampai selesai. Dan saya berserah kepada Tuhan. Di saat saya sakit, saya sangat menyadari mungkin saya tidak pernah terlalu santai dan bersenang-senang dengan hidup saya karena saya merasakan kenyamanan, saya merasakan kedamaian, dan saya tidak pernah, walaupun saya berusaha dalam pekerjaan saya sebagai perawat, saya selalu menyelami apa yang pasien rasakan. Tapi mungkin itu kurang yang Tuhan minta. Jadi setelah di saat saya dirawat, saya selalu menolong pasien yang di sebelah tempat tidur saya jika mereka membutuhkan pertolongan di saat malam hari. Setelah itu saya berpikir mungkin Tuhan mau pakai saya di saat ini. Bagaimana saya merasakan kesakitan para wanita sebelum melahirkan itu luar biasa pengorbanannya. Sehingga itu saya alami dan saya harus hargai itu. Setelah itu saya harus juga menyelami bagaimana rasanya orang di rumah sakit sendiri merasa kesusahan, bersedih, tidak ada orang yang menghibur. Di saat itulah saya mengerti maksud Tuhan di sini. Sehingga saya berbagi dengan orang-orang, dengan pasien-pasien yang berada di rumah sakit yang setiap kemo selalu berganti-ganti menjadi tetangga tempat tidur saya. Setelah saya merasakan kondisi tubuh lebih baik, saya berjuang untuk lebih baik lagi dan mengerti apa itu maksud Tuhan. Jadi sekarang saya mengikuti suatu grup core. Jadi di saat saya bekerja ke pasien-pasien yang mengalami, yang merasa putus asa dan kesendirian, di situ saya bernyanyi buat mereka untuk menghibur mereka. Di saat mereka berkata, saya ingin mati, saya ingin ketemu suami saya, dan saya berkata kepada mereka, apakah kehidupan ini tidak begitu indah? Apakah Anda menginginkan kematian? Dan mereka berkata tidak. Ya, jika Anda berpendapat bahwa kehidupan ini indah dan anugerahilah itu. Sebab itu semua pemberian dari Tuhan. Dan kalau Anda mati, saya tidak akan datang lagi menemui Anda. Dan mereka berkata, oh iya, dan saya akan kehilangan pekerjaan. Itu hanya sebagai alasan supaya saya bisa tetap datang ke mereka dan mereka merasa dibutuhkan dan terhibur bahwa ada seseorang yang membutuhkan mereka. Karena kebanyakan orang-orang di sini mereka hidup sendiri-sendiri. Jadi di saat mereka tua, sakit, tidak ada yang menengok, mereka menjadi lebih merasa putus asa. Setelah saya mengalami hal seperti ini, mungkin saya lebih menyadari juga
kedekatan dan kepemilikan Tuhan terhadap tubuh saya, atau boleh dikata pintu surga masih tertutup buat saya. Jadi saya masih punya tugas di dalam bumi ini untuk melayani sesama yang membutuhkan pertolongan atau pelita. Iya, terus ya. Oke, terima kasih buat Kak Albert yang sudah membawakan kesaksian yang sangat luar biasa. Mau share, Oh, masih share ya? Sorry ya. Oke. ini dia Bang Albert, tapi ini foto yang dia udah lebih bagus ini ya Bang Albert ya. Itu waktu bulan Desember deh, pas lagi kemo ketiga, setelah kemo ketiga. Jadi berapa bulan menjalani kemoterapinya Bang? Dari bulan Oktober 2018 sampai bulan Maret, sampai bulan Maret. Setelah itu saya April mulai dengan radioterapi sampai bulan Mei. Jadi kalau selama kemoterapi itu hanya teman-teman yang dekat-dekat di situ aja yang bisa temenin ya. Kalau keluarga pernah datang sampai ke sana? Mama dan adik pas Desember mereka datang. Sebetulnya mereka juga tidak berkeinginan untuk datang karena bulan Desember itu dingin sekali. Jadi mereka bilang kalau bisa bulan April, tapi ini juga berkat Tuhan. Jadi orang-orang Indonesia yang berada di Austria, di Vienna, bukan di Austria, di Vienna, mereka mengumpulkan dana dan mereka mengundang orang tua dan adik saya untuk mengunjungi saya saat itu. Oke. Bang, yang pasti Abang ada di grup ini itu bukanlah satu ketidaksengajaan ya, karena Tuhan pasti punya satu rencana untuk Abang bisa berbagi melalui pengalaman Abang, dan juga akan menjadi kembali ke Abang bahwa kita akan mendoakan, dan Tuhan punya rencana yang baik buat Abang ke depan, karena memang kayaknya sekarang sudah survive bener ya, walaupun nanti masih tetap dalam pemeriksaan ya. Abang mencoba menghibur diri sendiri. Ini pokoknya kami seluruh angkatan perawat ini sangat-sangat salut ngelihat perjuangan Bang Albert di sana. Di sana ada gereja kita Advent ya Bang? Di sini ada gereja Advent di distrik 9 dan ada keluarga Simbolon yang sering bergereja di sana. Jadi keluarga Simbolon ini tantenya Lerson Hutagawa. Oh, oke. Ya. Abang sendiri pernah ke sana? Aku pernah ikut yang gereja Rumania karena ada teman kerja juga, mereka beragama Advent juga, dan mereka pernah ajak ke sana di distrik 23 di belakang. Iya. Bang, pesan kami ya datang ke gereja ketika memang ada kesempatan, karena Tuhan itu sangat baik, dan kami yakin suatu saat kita akan bertemu, walaupun kami nggak bisa datang ke Austria atau pas Abang ke sini kita juga jauh dari sini ya, pasti kita ketemu di sorga nanti. Tidak ada lagi sakit, tidak ada lagi penderitaan, dan harapan kita sama bahwa kita akan bertemu di sorga ya. Jadi aku ikutan melo ini karena luar biasa. God bless you. Ya, jadi pesan saya untuk pasien-pasien dengan penyakit kanker, saya harapkan janganlah berputus asa, sebab hidup ini tidaklah sia-sia, semua punya rencana. Amin. Kalau kita mundur dalam perjuangan atau peperangan, menurut saya berarti iman kita masih kurang buat yang di atas. Amin. Jadi berusahalah untuk tetap maju ke depan sampai Tuhan menentukan batas titik di mana kita harus berhenti.
Terima kasih ya Bang sudah join sama kita 2 hari berturut-turut. Semoga ada lagi kesaksian akan bisa menguatkan kita dan kita juga saling menguatkan. Tuhan memberkati Bang Albert selalu dan doa kami mungkin akan masuk tetap di dalam list kita mendoakan Kak Meli yang kurang sehat tapi malam ini hadir. Tuh ikut nangis juga kan Kak Meli sama nih. Cuma nguatin supaya ikutan nangis. Bang, Tuhan berkati selalu ya. Oh, terima kasih. Kembali ke host, silakan. Baik, terima kasih buat Kak Albert. Hampir setiap hari saya mendapati pasien-pasien yang datang bersama dengan Kak Albert ya. Di Lampung pun saat ini sudah banyak sekali orang-orang yang menderita kanker ya, berbagai jenis kanker, dan hampir setiap hari saya mendapatinya karena saya memang di bagian yang membantu dokter bedah. Jadi luar biasa bagaimana Kak Albert bisa bertahan dan tetap bergantung hanya kepada Tuhan. Terima kasih untuk kesaksiannya. Ini biarlah ini menjadi kekuatan bagi kita semua agar kita tetap menjaga kesehatan kita. 894. Baik, untuk saat ini kesempatan yang indah kami berikan kepada Reni dan teman-teman untuk membawakan lagu pujian. Kami persilakan. Selamat malam buat kita semua. Di sini kami akan bawakan satu lagu. Semoga dapat menguatkan iman dan kerohanian kita masing-masing. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitu
kasih. Puji Tuhan untuk karunia yang diberikan kepada gadis-gadis cantik pada malam ini yang sudah memberikan sebuah lagu bagi kita. Kiranya ini tetap dipelihara dan biarlah tetap memuji nama Tuhan. Untuk malam yang indah ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Laste Wijaya, Ibu Ketua Daerah Sumatera Kawasan Selatan. Kami persilakan Ibu. Kita senang, bahkan saya secara pribadi sangat senang boleh bergabung malam hari ini. Luar biasa kesaksian yang sudah kita dengar tadi. Ya, siapa saudara Albert ya, saudara Albert. Saya pikir-pikir dari mana ini? Ketika tadi foto sudah ditayangkan, ketika dia masih kemo, ada tulisan di belakang Guten Tag. Oh, ini di Jerman ini sepertinya ya, ternyata dari Austria ya. Kita tetap berdoa untuk saudara Albert ya, perjuangan hidup yang luar biasa. Tuhan kalau mau kita masih hidup, Tuhan akan kasih kehidupan. Karena kehidupan hanya milik Tuhan. Baik, saudara yang kekasih, malam hari ini kita tiba kepada renungan ya 100 hari berdoa. 100 hari berdoa yang saya pikir ini saat-saat indah untuk kita, walaupun kita melihat ada banyak duka cita di dunia ini. Tapi ada sisi negatif positif yang kita bisa ambil. Kita lebih sering berdoa. Kita lebih sering rindu bertemu saudara-saudara seiman, dan ketika kita boleh saling memandang walaupun secara online, secara fisik kita tidak bertemu, tapi kita boleh saling memandang wajah satu sama lain. Semua sehat, itu adalah berkat Tuhan yang luar biasa. Dan malam hari ini kita tiba kepada firman Tuhan di dalam 100 hari berdoa, berseru kepada Yesus di dalam kesesakan. Kebocoran rohani dan menjadi orang yang memperbaiki kebocoran. Kalau kita bicara mengenai kebocoran, ini sesuatu yang tentu tidak menyenangkan. Kalau rumah kita bocor, ya kecil besar pun itu pengaruhnya sangat besar kepada kita. Karena bocor yang sekecil apapun lama-lama kalau dibiarkan ini tentu akan merugikan. Bicara mengenai bocor di satu tempat, di satu wadah, katakanlah mungkin itu bak mandi, atau orang Manado bilang loyang, ya, atau ember, apalah namanya. Jika ada kebocoran, taruhlah lubang yang kecil. Tapi bocor itu tetap ada, dia akan menghabiskan apa saja yang ada di dalamnya. Nah, sekarang kita bicara tentang kebocoran rohani. Artinya celah yang merusak hubungan kita dengan Tuhan. Hubungan orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Kebocoran hubungan yang tidak pantas. Ya. Yang pertama, hubungan antara lawan jenis di dalam dan di luar pernikahan. Kemudian yang kedua, hubungan seksual antar jenis. Jelas itu tidak sesuai dengan Alkitab. Tapi kita bisa lihat, ya mungkin di Indonesia tidak terlalu kita melihat mereka berani mengekspos diri hubungan ini. Tapi di negara-negara maju, kita melihat hal ini sangat biasa. Kemudian yang ketiga, hubungan romantis antara orang percaya dan tidak percaya. Dan ini terjadi di lingkungan kita. Kemudian yang keempat, perzinahan secara emosional dan nafsu juga termasuk dalam kategori ini. Ini adalah kebocoran-kebocoran atau celah yang dilakukan setan yang boleh merusak hubungan kita dengan Tuhan. Kemudian kalau kita lihat keasikan duniawi, tujuan setan ialah agar kita mencintai dunia ketimbang Tuhan. Kebocoran itu bisa berupa status, ya status kita. Cinta akan uang.
cinta akan fashion yang mahal. Saya teringat akan seorang teman. Dia tidak bisa pakai pakaian yang kalau tidak ada brand, ya, yang tidak terkenal. Minimal dia selalu pakai kemeja, ini laki-laki. Minimal dia harus pakai kemeja mereknya Van Heusen atau Lacoste. Dia nggak nyaman kalau cuma pakai alisan. Kemudian apa lagi? Cinta mobil yang mahal. Ya sebetulnya sah-sah saja jika orang memiliki uang, uangnya uang dia kok ya. Kenapa kita mesti larang yang nggak punya uang ini? Boleh-boleh saja. Tetapi lain artinya jika cinta akan mobil mewah. Kemudian apa lagi? Cinta yang berlebihan untuk kenikmatan sesaat. Nah, ini mungkin bisa kita kategorikan, kita senang. Sekarang ini kita mungkin tidak pernah bayangkan kehidupan kita saat sekarang ini sebelum COVID ini ya. Semua bisa online. Semua bisa online. Saya nggak bayangkan makan pun kita bisa GoFood. Ini luar biasa. Nikmat memang ketika kita melihat-lihat, makan apa nih malam ini ya? Makan apa? Sehingga ada banyak wanita yang sekarang nggak cinta lagi masak karena semuanya siap online. Tuhan berkata di dalam Matius 6 ayat 21. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Ini sangat betul. Kemudian kita lihat, ini benteng setan, ini benteng setan. Sebagai orang Kristen yang percaya kepada Alkitab, tidak seharusnya kita terlibat. Satu, obat terlarang. Tembakau, alkohol. Tapi rupanya masih ada umat-umat Tuhan yang terlibat akan hal ini. Atau zat apa saja yang membuat kecanduan. Kemudian kita masih cinta kepada musik sekuler dari radio. Yang mungkin kita anggap, cuma hiburan. Ya, cuma hiburan. Mungkin orang-orang yang zamannya sejaman saya yang lahir tahun 60-an, kalau mungkin sedang dalam perjalanan, senang mendengar lagu-lagu sekuler untuk mengisi atau menemani perjalanan kita. Tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, saya pernah alami ini. Ketika kami melayani di Jawa Timur, perjalanan dari Bali menuju Surabaya itu lumayan lama. Ketika lagu rohani berputar dari lagu yang sama terus diulang-ulang, kita tidak sadar lagi sudah berapa kali itu diulang-diulang. Saya mengambil inisiatif, kita ganti dulu lah lagunya. Dan ada satu CD yang di dalamnya itu adalah lagu Ebit GAD. Saya suka karena tema lagunya itu tentang alam ya. Yang kita pikir, ini lagu bagus kok. Bukan tentang cinta yang cengeng. Kemudian saya putar. Dan itu pun terjadi tanpa kami sadari, saya dengan Pendeta Hengki dalam perjalanan itu. Rupanya sudah berkali-kali berputar lagu yang sama. Dan ketika kita sampai di rumah, baru saya sadar bahwa lagu itu kok terus ada mengikuti kemanapun saya pergi di rumah. Ke kamar mandi, ke dapur, mau tidur, mau bangun tidur. Lagu itu terus ada di dalam pikiran saya. Dan saya menyadari, alangkah tidak baiknya apa yang saya dengar ini. Karena lagu sekuler yang sudah nempel di pikiran saya. Nah, itu hanya satu contoh ya, bagaimana merusaknya lagu sekuler itu di dalam pikiran kita. Nah, kemudian apa lagi? Film dan acara TV. Sekarang TV itu gampang kita dapati melalui gadget kita. Kapan saja kita bisa lihat. Apalagi kita baca buku-buku tentang sihir, magic, spiritisme. Dan beberapa waktu lalu mungkin kita ingat bagaimana anak-anak muda tergila-gila akan Harry Potter. Dan mungkin dianggap biasa. Padahal itu adalah spiritisme yang secara perlahan memasuki pikiran orang-orang muda atau anak-anak kita. Alkitab katakan tidak boleh ada percampuran antara terang dan gelap. Jika kita ikut Tuhan, tidak boleh ada kebocoran berupa hal yang bertentangan dengan Tuhan masuk di dalam kehidupan kita. Dan janji untuk mengalahkan benteng setan itu, kita boleh lihat di dalam 2 Korintus 10
ayat 3 sampai 4. Ya, 2 Korintus 10 ayat 3 sampai 4. Mungkin boleh Levina mau bacakan. 2 Korintus 10 ayat 3 sampai 4. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata dunia, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Amin. Terima kasih. Itu adalah janji Tuhan yang luar biasa. Di mana walaupun kita hidup di dunia, tapi kita bukan dari dunia ini dan kita bisa mengalahkan dia, sumber kejahatan itu sendiri. Sekarang dosa karena kelalaian. Seringkali kita memuji diri kita karena kita tidak melakukan yang salah. Ya, jika kita mungkin sedang sendiri, kita merenung, kita sudah melakukan semua yang benar, tidak ada yang salah yang kita lakukan. Dan kita gagal untuk menyadari bahwa kita tidak melakukan apa yang benar. Kebocoran karena kegagalan atau kelalaian yang sudah kita lakukan. Banyak, ada beberapa. Kurangnya kita mencari Tuhan dengan segenap hati. Kemudian kurangnya penyerahan diri kita sepenuhnya. Kurangnya rasa benci terhadap dosa sehingga melukai Kristus. Kurangnya ketulusan untuk menerima Roh Kudus yang adalah satu-satunya yang dapat membuat kita menang dari dosa. Kita tidak mungkin bisa melawan pencobaan atau dosa-dosa yang ada di sekitar kita. Satu-satunya yang bisa menolong kita adalah Roh Kudus jika kita terima. Kemudian kurang buah roh dalam kehidupan. Seperti di dalam Galatia 5 ayat 22. Ada 9 buah roh yang seharusnya menjadi bagian dari kita yang tanpa kita sadari bahwa itu ada di dalam hidup kita. Kemudian kurangnya iman. Kurangnya kerendahan hati. Kurangnya kepercayaan kepada firman Tuhan. Kurangnya ketertarikan yang tulus dalam belajar firman Tuhan. Kurangnya pengendalian diri. Kurang mengaplikasikan prinsip New Start dalam kehidupan sehari-hari. Kurang dalam menjaga tubuh fisik kita sehingga kita dapat lebih peka terhadap bisikan Roh Kudus. Kenapa sih kita itu nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, nggak boleh ini, nggak boleh itu? Bukan untuk apa-apa, tetapi dengan mengikuti hal-hal seperti itu, kita lebih peka terhadap apa yang Tuhan mau katakan di dalam hidup kita. Kemudian kurangnya kehangatan dan perhatian terhadap saudara-saudara seiman. Ya, berapa banyak kita memperhatikan orang lain. Kurang bersahabat dengan orang asing dan mereka yang berbeda dengan kita. Seringkali kita melihat dari mana ini dia. Oh, sama dengan kita, baru kita mau layani. Tapi kalau berbeda, seringkali kita itu bukan kelompok saya. Kemudian apa lagi? Kurangnya kebaikan dan kemauan berkorban bagi yang miskin dan mereka yang terkecil. Padahal firman Tuhan katakan, orang miskin selalu ada di sekitar kita. Untuk apa? Untuk mengasah belas kasihan kita. Bagaimana kita boleh mereka. Kemudian kurangnya kemauan untuk direpotkan dalam membantu orang yang membutuhkan. Jadi kita boleh tambahkan lagi, kurangnya kita itu banyak. Itu adalah kebocoran rohani yang ada pada diri kita. Nah, ayat yang terakhir yang saya mau kita dengar bersama. Mungkin Mawar boleh tolong Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Terima kasih. Jadi semua apa-apa hal baik yang kita lakukan bukan kita, bukan usaha kita, tetapi Tuhan yang memberikan kesanggupan kepada kita untuk melakukan itu. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih, renungan singkat kita pada malam hari ini. Berseru kepada Yesus dalam kesesakan. Membuang kebocoran rohani yang mungkin kita kecolongan bahwa kebocoran ini yang kita anggap ternyata boleh merusak hubungan kita dengan Tuhan. Dan biarlah pada malam hari ini kita boleh menjadi orang-orang yang mampu dengan pertolongan Tuhan melalui Roh Kudus-Nya
mampu memperbaiki kebocoran-kebocoran rohani yang ada dalam diri kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Amin. Puji Tuhan untuk firman yang telah disampaikan. Biarlah masing-masing kita, setelah kita mendengarkan nasihat Tuhan pada malam ini, bahwa dalam kehidupan kita ini, biarlah kita tetap selalu mendekatkan diri kepada Tuhan, agar tidak ada kebocoran-kebocoran kerohanian kita, ya, sehingga kita tetap dekat selalu kepada Tuhan. Malam ini kita akan berdoa untuk doa syafaat yang akan dibawakan oleh Bapak Abak Apriansa yang pertama, kemudian yang kedua nanti Pendeta P. Situ. Untuk usulan doa mungkin sudah diterima. Ya. Oke. Oke. Kita akan bersama-sama tes. Ya. Halo? Ya, sudah jelas. Ya, halo? Ya, sudah jelas ya. Bisa Pak dengar? Sudah, Pak Abak. Bisa dengar suara saya, bisa? Bisa, Oke, bisa. baik. Mari kita bertelut, kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, Tuhan penebus dan pencipta kami, Tuhan yang mengasihi orang-orang yang mengasihi Engkau dan yang berpegang pada perintah-perintah-Mu. Terima kasih ya Tuhan, oleh karena hanya kuasa-Mu saja yang sudah memberikan kami nafas kehidupan, sehingga pada saat ini kami boleh datang bersama-sama Tuhan. Kami datang menghadap kehadirat Tuhan dari berbagai tempat, menyatukan hati kami, memohonkan belas kasihan daripada Tuhan. Kiranya ya Tuhan, Engkau mengampunkan segala salah dan dosa kami. Layakkanlah kami datang kepada-Mu ya Tuhan. Bukan oleh karena jasa-jasa kami, tetapi hanya oleh karena kemurahan-Mu saja. Pada saat ini Tuhan, secara khusus kami berdoa. Kami berterima kasih untuk malam hari ini, malam yang ke-12 untuk 100 hari berdoa. Kami boleh mendengarkan kesaksian dari saudara kami, Albert. Ya Tuhan, kesaksian itu boleh begitu menyentuh hati kami. Bahwa pertolongan hanya satu, yang hanya daripada-Mu saja ya Tuhan. Sebagaimana Engkau sudah menyertai saudara Albert. Dan Engkau akan tetap menyertainya di dalam kehidupannya, sehingga boleh tetap menjadi saksi yang hidup. Boleh menjadi alat-Mu yang paling ampuh memberitakan kebenaran-Mu. Berikanlah tetap kesehatan kepadanya Tuhan. Bapa kami dalam surga, saat ini juga kami berdoa. Kami berterima kasih karena firman Tuhan yang kami sudah dengarkan, yang disampaikan oleh hamba-Mu, Ibu Pendeta Lastri Wijaya.
Kami menyadari Tuhan di dalam kehidupan kami ini, mungkin ada kebocoran-kebocoran rohani yang boleh membawa kehidupan kami jauh daripada-Mu. Tapi Tuhan, kami berdoa sekarang ini, kami mohon kuasa daripada-Mu ya Tuhan, memberikan kami kekuatan. Kami boleh hidup seturut dengan kehendak-Mu. Bapa di surga, ajarlah kami untuk berjalan dengan kerendahan hati di hadapan-Mu dan di hadapan sesama kami. Ajarlah kami ya Tuhan untuk arti pertobatan yang sesungguhnya, supaya kami boleh mencari Engkau dengan segenap hati kami. Tuhan, bantulah kami. Kami boleh memberikan kuasa, memberikan kepada kami kuasa untuk hidup, mengubah kami Tuhan. Hidup kerohanian kami boleh menjadi umat-umat yang setia di hadapan Tuhan. Bentuklah kami sesuai dengan rencana-Mu ya Tuhan. Kami berdoa secara khusus pada malam hari ini untuk anggota gereja, perkumpulan secara khusus di South England, Conference South England. Biar Tuhan memberkati dan kuasa-Mu bekerja dengan adanya wabah COVID-19 ini, Tuhan. Sebagian besar dari umat-umat-Mu harus berbakti di rumah. Dan kami mohon Tuhan, biarlah tetap ada pertumbuhan kerohanian. Biar gereja-gereja Tuhan boleh tetap berkomitmen di dalam pelayanan. Dan mereka boleh bertumbuh di dalam kerohanian. Walaupun saat ini Tuhan, kami diingatkan bahwa kami harus siap sedia menghadapi kehidupan kami di dunia ini. Dan kami menyadari bahwa kondisi ini menyatakan kami bahwa harus lebih setia kepada Tuhan dan mempersiapkan kami untuk kehidupan yang akan datang. Kami berdoa juga untuk semua orang-orang muda di seluruh Eropa. Panggil mereka kembali Tuhan ke dalam kebenaran Tuhan. Panggil mereka kembali untuk datang menyembah-Mu sebagai Allah yang benar. Dan tunjukkanlah kepada kami ya Tuhan, untuk orang-orang tua, mereka boleh menjadi teladan. Kami boleh menjadi teladan di dalam kebenaran. Dan boleh membawa anak-anak kami untuk datang ke dalam rumah Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk semua orang yang menyadari dan mereka boleh memberikan, selalu bersaksi dalam kebenaran Tuhan, mengajarkan kepada semua orang kebenaran Tuhan ini, dan kami boleh dipersiapkan menjadi umat-umat Tuhan yang Engkau kasihi. Tuhan, inilah doa pengharapan kami, dan pendeta semua orang akan menyambung doa ini. Ya Tuhan Allah kami, sesungguhnya dari tahta kemurahan-Mu, Engkau mendengarkan jeritan umat-Mu, doa-doa yang dipersembahkan yang lahir dari hati, yang mengangkat jiwa kami kepada Tuhan. Biarlah pada hari ini, ketika kami di berbagai tempat bersatu di dalam karunia Tuhan melalui online ini, boleh kami bertemu dalam satu doa, menyatukan hati kami. Ya Tuhan Allah kami menyadari bahwa keberadaan kami sekarang ini boleh saja ancaman oleh karena COVID-19 ini kepada seluruh kehidupan manusia di dunia. Tapi kami sadar Tuhan, bahwa waktu inilah kami mempunyai kesempatan bersama dengan keluarga.
bersama dengan anak-anak kami, bersama kami Tuhan dengan umat-umat Tuhan. Banyak waktu kami sekarang ini untuk mempersiapkan hidup kami, bahkan untuk mempersiapkan pikiran kami, bakal kemana kami satu hari kelak. Kesempatan ini adalah kesempatan yang baik dan menguntungkan bagi umat-umat-Mu. Terpujilah Tuhan. Oleh karena kesempatan ini, boleh kami bersama-sama melipat tangan hari ini Tuhan, tunduk di hadapan Tuhan. Bapa, dengarkanlah sambungan doa yang boleh kami naikkan di hadapan Tuhan. Bapa, ada umat-umat-Mu yang sakit sekarang ini, bahwa kami akan menyebut nama mereka. Pendeta Ahmar Bun, Pendeta Effendi Sianturi, Bapak Omer Simbolon, Bapak Budiman Siregar, Ibu Mena Fernandes Burmanurung, Ibu Tiom Sigultom, Bapak Ishak Suherman, Bapak Floyd Ribok, Leandro Banjarnahor, Ibu Nelly Runtu Borunenggolan, Pendeta Tawaris Laia, Ibu Simbolon Berpanjaitan, yaitu Ibu mertua Pendeta Jeffrey Simatupang, Farrell dan Kevin Sagala, itu anak dari Pendeta Palmer Sagala, Ibu Wilvan Nadeak, dan Bapak Hotlian Pardede. Ya Tuhan Allah kami, umat-umat Tuhan yang menderita ini sekarang sedang dibawa di dalam doa oleh umat-umat Tuhan, dibawa oleh gereja, bahkan kami sekarang ini Tuhan yang sedang tunduk di hadapan Tuhan, menyerahkan hidup mereka ke dalam tangan-Mu Bapa, supaya uluran tangan-Mu yang melebihi dari obat dan pengetahuan manusia yang akan menyelamatkan mereka. Biarlah pengharapan mereka semakin timbul dan bahkan naik terus ke hadapan Tuhan. Sehingga pengharapan itu sendiri akan menaikkan imun sistem mereka dan mereka pun akan disembuhkan oleh kasih karunia Tuhan. Malam ini juga Tuhan, kami boleh bersyukur di hadapan-Mu oleh karena kesembuhan hamba Tuhan melalui doa-doa umat-Mu dan semua yang sedang mengupayakan ini. Kami bersyukur karena Tuhan boleh berkemurahan untuk Pendeta Michael Paller. Terima kasih Tuhan pada kesempatan yang baik ini. Dan bahkan pada saat ini juga, doa permohonan kami Tuhan, supaya Engkau akan menghiburkan bagi mereka yang membutuhkan penghiburan dari Tuhan, yaitu keluarga Bapak Lexi Wele. Atas diizinkan Tuhan untuk beristirahat, itu Saudara Andrew Wale, anak dari jerih lelahnya mereka, bahwa anak mereka Andrew Wale di atas dunia ini. Biarlah Tuhan berkati mereka di dalam masa-masa perkabungan seperti ini. Keluarga yang ditinggal kiranya kuasai Tuhan dengan Roh-Mu, supaya mereka Tuhan boleh merasakan bahwa Engkau ada untuk menemani hidup mereka di masa duka ini. Begitu juga dengan Ibu Deswenas kiranya Muntuan. Kiranya Tuhan akan memberkati atas Kau izinkan Tuhan Bapak Dian Muntuan, suami daripada Ibu Desi ini beristirahat di masa muda, di masa produktif untuk penginjilan dan semua tenaga yang masih kuat, tetapi Engkau izinkan beristirahat. Tentu ada maksud-Mu Tuhan yang belum kami tahu. Nyatakan itu Bapak kepada Ibu Desi dan kepada keluarga, supaya mereka Tuhan boleh terhibur, supaya mereka Tuhan boleh dikuatkan dan dikuasai oleh Roh Kudus, sehingga mereka akan merasakan itu Bapak
supaya mereka dihiburkan, bahkan supaya mereka tidak mengalami tekanan di dalam semua hal-hal yang sudah mereka alami sekarang ini. Doa kami supaya Engkau akan bertindak lebih lagi daripada yang sebelumnya. Engkau nyatakan Bapa kehadiran-Mu di dalam hidup mereka. Bapa, doa kami supaya Engkau juga akan memberkati semua para medis dan seluruh karyawan rumah sakit Advent di Medan, di Bandar Lampung, di Bandung, di Manado. Tuhan, mereka inilah garda terdepan untuk menolong orang yang sakit. Tetapi mereka juga akan mengalami serangan daripada COVID-19 ini. Tuhan, lindungi mereka. Tolong Tuhan nyatakan kasih-Mu kepada mereka. Engkau lebih besar daripada masalah dunia yang sedang dihadapi sekarang. Biarlah Engkau nyatakan itu kepada para medis, Bapak. Semua mereka, biarlah Engkau persatukan hati dan panggilan mereka di medis ini, membuat hati mereka terus terangkat di hadapan Tuhan. Berkati Bapak seluruh relawan yang berada di garda terdepan ini, agar diberikan kekuatan dan kesehatan, perlindungan dari Tuhan. Kami juga berdoa, rencana field school dari mahasiswa UNAI ke Jawa Tengah agar tidak terhalang oleh wabah COVID ini. Tuhan kiranya akan menyediakan kesempatan bagi anak-anak-Mu yang akan dipersiapkan melayani di hari yang akan datang. Bapak, ke dalam tangan-Mu kami serahkan semua rencana ini. Juga pelajar Alkitab. Tuhan kiranya akan berkati Saudara Reynold Bano, Saudari Ninik dari Jemaat Tambang Besi. Engkau berkati Bapak, walaupun sangat terbatas pendeta untuk berkunjung kepada mereka tua-tua jemaat, namun Engkau adalah Allah yang lebih daripada yang kami pikirkan. Biarlah Engkau Tuhan akan menolong mereka di dalam niat mereka belajar, biarlah dinyatakan melalui kuasa Roh Kudus. Berdoa untuk perawat sukarelawan untuk menghadapi COVID-19 ini. Dion Manta Tambunan, Jetro Sinambela, Piliana Endang. Biarlah Tuhan berkati mereka Bapa di dalam kasih-Mu. Di dalam semua ini, mereka sebagai relawan. Biarlah Engkau Tuhan yang boleh bertindak di dalam semua perjalanan pelayanan mereka. Bapa, lebih daripada yang boleh kami doakan malam hari ini, kiranya Tuhan persiapkan hati kami, persiapkan jiwa kami, pikiran yang boleh melihat sorga yang lebih dekat di hati kami. Di masa-masa kesulitan dunia sekarang, biarlah jalan kami ke sorga semakin dipersiapkan. Dan kami pun berdoa Tuhan, Engkau luruskan hati kami. Kami ingin lebih dekat lagi dengan Tuhan. Kami ingin lebih merasakan lagi jamahan Tuhan di hati kami. Sementara kami mempersiapkan hidup kami Tuhan, lebih dekat kepada Tuhan. Di saat tantangan dunia ada, biarlah kami boleh melihat Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati semua peserta yang sudah berdoa pada saat ini, di dalam grup ini. Biarlah Tuhan berkati kami lebih Tuhan, supaya Engkau boleh menyatakan kasih sayang-Mu, kuasa-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih oleh karena jawaban doa ini. Kami persembahkan ini semua Bapa di dalam tangan-Mu, melalui nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Baik, terima kasih buat Pendeta Situmorang yang sudah berdoa dan juga Bapak Abak Apriansa. Kita tiba di penghujung perbaktian kita pada malam ini. Kepada Ibu Laste Wijaya, kita berdoa untuk acara kita pada malam ini.
Baik, kita berdoa. Bapa yang kekasih, Bapa yang penuh kasih sayang dan pengampunan yang tidak pernah berhenti untuk kami. Kami puji Engkau pada malam hari ini Tuhan, karena kebesaran-Mu. Kau tunjukkan kepada kelompok ini yang sedang berdoa kepadamu. Kami berterima kasih untuk kesempatan indah di mana kami boleh berkumpul walaupun melalui online. Kami boleh saling menguatkan melalui kesaksian, lagu pujian, dan doa-doa yang sudah dilayangkan. Demikian juga dengan renungan. Biarlah semuanya ini naik menjadi bau-bau yang harum kehadirat Tuhan dan menjadi kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan indah ini. Biarlah Tuhan berkati kami semua yang sudah hadir. Kami boleh beristirahat sepanjang malam nanti dengan nyenyak. Sehingga besok pagi Tuhan bangunkan kami dengan tubuh sehat. Dan bahkan pertemukan kami kembali besok malam dalam keadaan sehat seperti sekarang ini. Terima kasih Tuhan, mengampuni segala dosa kami. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan, acara kita pada malam ini telah selesai. Tak lupa kami dari Korwil Lampung mengucapkan banyak terima kasih atas seluruh partisipan yang sudah membawakan acara pada malam ini, dan juga kepada seluruh peserta yang sudah setia dalam channel yang sama setiap malam.